Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Mustikasari. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ekonomi dan politik. Di sini saya akan membandingkan bagaimana sistem ekonomi dan politik dari negara Indonesia dan Kanada. Sebelum melanjut ke perbandingan antara kedua negara tersebut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana persamaan Indonesia dan Kanada. Nah, Indonesia dan Kanada itu sama-sama memiliki kesamaan dalam melaksanakan sistem pemerintahan daerah, yang dimana sama-sama menerapkan desentralisasi di setiap daerahnya. Pelimpahan kewenangan dari pemerintahan pusat ke daerah itu sama-sama dilakukan oleh kedua negara ini. Sistem itu diterapkan berdasarkan dari geografis dan luas wilayahnya yang dimiliki oleh kedua negara tersebut, di mana Kanada dengan luas wilayah yang sangat luas dan Indonesia dengan wilayah yang terbagi-bagi dalam kepulauan. Tujuannya itu adalah untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah dengan berdasarkan kepada kemampuan dan kebutuhan setiap masyarakatnya. Selanjutnya perbandingan ekonomi dan politik dari negara Kanada dan Indonesia. Nah, yang pertama itu perbedaan tingkat kemiskinan. Nah, Kanada itu kan merupakan salah satu negara maju pada tahun 2020. Diketahui bahwa 8,8% orang Kanada itu berada pada pendapatan rendah berdasarkan potongan pendapatan rendah setelah pajak. Nah, sedangkan Indonesia itu menurut data BPS RI yang dimana persentase penduduk miskin di Indonesia itu mencapai 9,41% atau hampir 23,14 juta jiwa. Selanjutnya perbandingan mengenai produk domestik bruto. Nah, untuk di Kanada terdapat 3 komoditas industri besar yang berkontribusi kepada PDB-nya, yaitu ada real estate, persewaan, dan sewa guna usaha, serta pertambangan. Nah, Kanada merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar nomor 9 di dunia pada tahun 2022, dalam PDB-nya itu sebesar 2,14 triliun US dollar, yang dimana itu tuh mengandalkan dari perdagangan internasional termasuk ekspor dan impor. Kanada memiliki mitra dagang internasional yaitu dengan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Inggris. Dalam 3 kekuatan ekonomi di Kanada yang menyumbangkan penghasilannya dalam produk domestik bruto, yaitu ada kegiatan ekonomi real estate, yaitu di antaranya adalah menjual, menyewakan, dan membeli real estate dari orang lain. Sedangkan dalam segi persewaan itu lebih ke arah peralatan-peralatan otomotif. Nah, dalam PDB di industri itu Kanada berhasil mempekerjakan sebanyak 283,777 orang pada tahun 2022. Nah, naik sebanyak 2,35 pada tahun 2023. Nah, manufaktur dalam industri di Kanada itu memiliki kegiatan ekonomi, yaitu melakukan transformasi fisika dan kimia yang menghasilkan produk baru. Nah, hasil dari kegiatan ekonomi itu dapat berupa barang jadi untuk dapat dikonsumsi langsung oleh masyarakat atau barang setelah jadi untuk kebutuhan manufaktur. Nah, industri itu menghasilkan banyak tenaga kerja, tercatat bahwa 1,6 juta orang itu menjadi tenaga kerja untuk memproduksi dalam kegiatan ekonomi. Nah, pada tahun 2023 itu mengalami kenaikan itu mencapai 0,2%. Nah, selanjutnya pertambangan dalam industri di Kanada itu memiliki kegiatan ekonomi berupa ekstraksi mineral alami yang didominasi oleh ekstraksi minyak dan gas, sedangkan untuk aktivitas pertambangan lainnya itu mencakup pertambangan batu bara dan logam. Nah, pada industri di Kanada, itu berhasil mempekerjakan 207.000 orang pada tahun 2022 dan naik sebesar 0,6% pada tahun 2023. Nah, PDB sedangkan untuk PDB negara Indonesia itu tentu berbanding kebalik, di mana Indonesia itu saat ini merupakan salah satu negara yang masih berkembang dalam PDB-nya. Nah, Indonesia tercatat pada tahun 2020 itu mencapai 1,058 miliar US dollar. Jadi nilai PDB Indonesia itu uh, 0,94% dari ekonomi dunia. Selanjutnya, perbedaan kebijakan sistem ekonomi politik Kanada dan Indonesia. Nah, yang pertama itu Kanada. Kanada merupakan salah satu negara yang disegani di dunia internasional. Tercatat bahwa Kanada merupakan negara yang memiliki peran dalam 2 pembentukan PBB setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, dijelaskan sebelumnya bahwa jumlah penduduk di Kanada itu memiliki keterbatasan atau minim di dunia. Dalam hal ini, ada kebijakan yang menarik yang dimiliki oleh Kanada, bahwasanya Kanada dengan lantang memberikan keleluasaan untuk imigran datang ke Kanada. Nah,
Kanada selama bertahun-tahun itu terus berusaha melaksanakan kerjasama dengan negara-negara lain untuk memenuhi kebutuhan jumlah penduduk negaranya pada tahun 2022. Nah, Kanada membutuhkan banyak penduduk untuk melanjutkan perkembangan dan pertumbuhan negara tersebut. Nah, dalam segi ekonomi, Kanada itu kan menjelaskan bahwa kebutuhannya akan imigran, yaitu faktor kepadatan penduduk itu akan menjadi salah satu indikator dalam pembangunan ekonomi. Nah, penduduk dalam suatu negara itu kan merupakan faktor pendorong dalam pengeluaran dan pemasukan negara. Jadi negara itu kan membutuhkan banyak tenaga kerja yang produktif untuk menghasilkan kebutuhan produksi barang yang ada dalam negara secara konsisten. Jadi kebijakan di dalam menerima imigran di negara Kanada itu tuh untuk memenuhi target akan masalah yang dihadapi di negara Kanada, terutama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan jumlah penduduk di negara Kanada. Nah, pertumbuhan dan populasi manusia di Kanada itu dengan didorong oleh imigrasi dari negara lain memiliki manfaat besar dalam angkatan kerja di Kanada. Nah, sedangkan di Indonesia itu tentu, memiliki kebijakan ekonomi yang berbeda dalam segi mengatur jumlah penduduk dan daya saing tenaga kerjanya. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia itu kan merupakan negara yang paling sering mengirimkan tenaga kerja ke negara lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Nah, pada tahun 2023 tercatat ada 237.992 tenaga kerja Indonesia yang menjadi tenaga kerja di negara lain. Nah, upaya yang dilakukan negara untuk mengirim tenaga kerja Indonesia ke negara lain itu diakibatkan oleh besarnya angka pengangguran yang ada di Indonesia. Nah, kebijakan itu diambil karena negara Indonesia tidak mampu untuk menyediakan lapangan kerja dengan jumlah penduduk yang besar. Maka ketika angka pengangguran yang besar itu akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang ada di nasional. Jadi apabila kita melihat antara Kanada dan Indonesia itu memiliki kebutuhan yang saling melengkapi sebetulnya. Di satu sisi Kanada membutuhkan imigran atau tenaga kerja yang masuk ke negaranya untuk memberikan kestabilan dan produksi dalam negara karena jumlah penduduk di Kanada yang minim, sedangkan di Indonesia itu dengan jumlah penduduk yang banyak tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia untuk masyarakat, sehingga pemerintah itu mengambil kebijakan ekonomi untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Namun tenaga kerja yang keluar dari Indonesia itu mayoritas dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, sedangkan kebutuhan yang dimiliki oleh Kanada adalah tenaga kerja ahli yang mampu memberikan kontribusi kepada pesatnya produksi barang di dalam negeri tersebut.